Cintainya tapi tadi cintai. Oke, gue izin share screen. Di sini ada anak Tamsis gak? Atau anak Proletar Horizon? Proletar Horizon. Sorry ya, apa namanya, minggu minggu ini terakhir kita pertemuan nih di hari Sabtu. Seterusnya diganti ke Azarin. Tapi kalian kalau mau ikut kelas sama gue itu ada di kelas 5%. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, teman-teman 5% Project. Nanti kita ketemu lagi di PTN kalian masing-masing. Terutama yang di top top 3 Jakarta, top 3 di Indonesia, top 3 PTN pasti ketemu gua nanti. Alternativa akan main ke kampus-kampus kalian. Agak aneh memang ya. Ya, hari ini kita bahas ini burung kebiasaan setiap gue mulai ngajar pasti berisik. Turun, turun, turun. Tadi diem-diem aja, sekarang berisik. Ayo on cam dong tuh. Kayak Helena tuh. Iya, 2 atau 3 hari lalu, Kavi itu cek cek. Nggak terlalu kedengeran ya, bentar, gue perbaikin dulu settingannya. Mikrofon input. Cek, cek, cek. Emang ya nggak kedengeran ya? Coba yang lain kalian kecil gak sih? Ini udah maksimal sama saya juga. Sorry ya, buat yang kekecilan bisa jebolin aja speakernya. Ya, hari ini kita bahas materi bahasa Panda. Pada dasarnya materi ini dia nggak ada di PU. Cuma kalau kita berkaca ya, kemunculan bahasa Panda itu pertama kali di 2020. Di SNBT 2020. Jadi ya waktu itu kan awal-awal COVID, TKA dihapus, dihapus. TKA-nya dihapus dan waktu itu ada TPS gitu. Cuma TPS gitu. Makanya mengagetkan jagat SNBT Indonesia waktu itu di mana tiba-tiba muncul soal yang namanya bahasa Panda gitu. Yang namanya bahasa Panda. Waktu itu awalnya keluar di PU gitu. Ada juga yang bilang keluarnya itu di PK. Nah, tahun kemarin keluarnya di PPU. Jadi gue emang tiap tahun biasa bahas materi bahasa Panda di kelas PU gitu. Ada yang dapat di PPU, tapi pas gue lihat di web simulasi BP3 itu keluarnya emang di PPU. Literasi bahasa Panda. Kalian jangan jangan takut ya bahasa Panda, soalnya bahasa Panda tuh gampang banget kalau kalian paham materinya. Jadi ini materi PPU di kelas PU, gitulah simpelnya. Oke, jadi jadi 2 hari lalu Kaviani ngechat gua gitu, bilang, Kaiben materi bahasa Panda untuk 5%. Kaiben aja yang ngajarin di PU gitu. Ya udah, akhirnya karena memang Kaviani yang minta, jadi gua laksanakan. Tapi Kaviani kan memang sebenarnya seumuran sama gua ya, 99, tapi dia manggilnya kakak terus nih. Ini ya, ini cek gue. Ya. Kavi emang suka nih stiker favoritnya Kaviani. Cie-cie baik, kagak. Sorry ya teman-teman ya. Jadi gua chat-chat penting tuh gua arsipin gitu. Jadi eh, yang butuh fast response segala macam itu gua masukin arsip gitu. Ada kok beberapa teman-teman apa 5% atau kelas Tamsis yang gue balasnya juga cepet.
Cuma memang kalau di WA gue agak lama. Mungkin ada yang ngechat gue di line ya. Itu kalau di line gue lumayan fast respon. Soalnya yang ngechat dikit di line. Ini live hack aja ya. Kalau mau dibalas agak cepet di line sih biasanya. Anak-anak yang nanya soal. Tuh nggak ada semenit tuh. ID line nih gua matiin bentar ya. Kalau mau ngechat nanya soal ya, nanya soal. Tuh. Oke, Kak Iben bahas di kelas PU aja boleh. Oke, boleh. Gitu. Ya, apa itu bahasa Panda gitu? Jadi bahasa Panda itu pada dasarnya dia bagian dari ilmu kriptografi gitu. Di mana ilmu itu adalah ilmu yang tujuannya itu untuk mencegah kebocoran data. Jadi kayak main kode-kodean gitulah. Sederhananya ya. Jadi kode-kode tersebut nantinya eh, kita diminta untuk memecahkan gitu. Kita pecahkan kodenya dan mencari makna atau kalimat yang sebenarnya, kalimat aslinya dari kode-kode yang diberikan. Gitu. Jadi simpelnya kita diberikan kode-kode berupa abjad biasanya A, B, C sampai E gitu. Di mana itu tujuannya ya untuk eh, biar kita itu bisa memecahkan kodenya. Nah, ada beberapa tipe soal bahasa Panda di kelas hari ini yang kita bahas. Terus juga nanti gue sajiin juga soal dari web simulasi gitu. Jadi hari ini sebenarnya materinya simpel. Kita belajar berlatih memecahkan kode gitu. Ini emang materi yang sifatnya itu random ya. Lebih ke teka-teki gitu. Jadi buat teman-teman yang biasa, terutama cowok ya, laki-laki yang membaca teka-teki ini sebenarnya cewek ini ngomong terserah maunya apa nih. Nih crush kita nih ngomong gak apa-apa tuh maksudnya apa nih? Minta dibeliin sebelah kah atau minta disamperin, diajak nonton film agak lain mungkin agak lain. Jadi menurut gue laki-laki harusnya lebih jago nih materi ini. Oke nih, ini ada contoh soal di web simulasi. Coba kalian spill. Gua kasih waktu 1 menit. Nanti gue buka chat ya. Kalian spill jawaban menurut kalian apa? Jadi ada 3 kata. Bana dikatada, Sela dikatada, Bana makutajaya. Di mana itu punya arti masing-masing. Terus yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mengatakan bahwa adik makan gitu? Coba kalian kalian coba cari tahu. 1 menit. Soalnya kan PPU itu ada 20 soal tapi 15 menit kan. Iya gak sih? 15 atau 20 ya? 15 menit. Ayo, nih, gua agak zoom dikit deh. Sorry nih, gua di belakang gua lagi menyandra primata IKN ini yang melarikan diri dari pembangunan IKN ini katanya. Minta tolong ya. Kita selamatkan dari alih fungsi lahan di Kalimantan. Ayo, 30 detik lagi. Oke, cukup. Gue spill nih. Silahkan, menurut kalian jawabannya apa? Ada yang A, ada yang C. Yang bingung ketik ketik satu coba yang bingung, yang nggak tahu harus jawab apa coba. Oh C semua ya kayaknya. Ada yang bingung nggak? Ketik satu kalau bingung.
Ya lumayan lumayan banyak ya orang yang mungkin belum belum paham atau belum tahu cara jawab soal ini. Sela Makuta Jaya. Salah satu jawabannya B. Kok gua D? Oke, nggak apa-apa. Ngopi dulu biar nggak oleng. Oke, ada yang D, ada yang C, ada yang D, ada yang C. Oke, kita perhatiin coba. Gua oke, kita bahas. Yang pertama, kalimat bana di katada. Artinya kata kakak datang. Terus sela di katada. Nah, jadi ketika kalian nemu soal seperti ini gitu dan kalian bingung maknanya, yang pertama kalian bisa komparasi atau mengcompare kalimat satu sama dua gitu. Kalian perhatiin nih, dari kedua kalimat ini mana yang sama, mana yang punya makna sama. Di mana dalam hal ini yang sama tuh apa? Ada kata kakak kan? Iya gak? Di kalimat kedua juga ada kata kakak. Nah, maka karena kita tahu di kalimat satu ataupun dua ada kata kakak, maka kita cari kata yang sama di dalam bahasa Panda ini gitu. Mana yang sama nih? Di sini ada yang ternyata sama apa? Di katada, gitu kan? Jadi dengan mengetahui kalimat yang sama dari satu dan dua, kita bisa tahu bahwa di katada, huruf kecil aja ya, di katada itu punya makna apa? Kakak, itu ya. Nah, berarti dari situ kemungkinannya terbuka kan bahwa apa? Ya berarti kalimat yang satunya yaitu bana, jangan warna ini deh, warna pink aja. Bana, dia artinya datang, iya gak? Stella artinya makan, gitu kan? Nah itu cara pertama kan yang harus kalian lihat. Jadi melihat mana kalimat yang sama, kedua kalian lihat sisanya gitu, yang belum diketahui. Apa berarti? Bana itu dia punya arti datang. Yang kedua, yang ketiga tadi sela. Sela dia artinya adalah makan. Gitu ya. Nah, ini yang pertama gitu. Ini buat yang bilang, "Bang, caranya lama, caranya lama." Bentar dulu, karena kan kita mau mau tahu dulu apa namanya, apa yang harus dilakukan, langkah-langkah yang harus kita tempuh gitu buat tahu makna tiap perkata. Nah, yang kedua, kita bisa lihat kecenderungan posisinya. Setelah kita tahu kalimatnya, kita tahu posisinya gitu. Kita perlu tahu posisinya di mana, Pak. Yang pertama ini letaknya ada di belakang nih. Di katada itu di belakang. Tuh, gitu kan. Anggaplah kita kasih kode satu. Tapi arti kakak tuh ada di depan gitu. Jadi berarti ini punya antara kata dengan makna sebenarnya itu apa namanya berarti berbanding terbalik ya atau tidak sejajar. Di katadanya di belakang, kakaknya ada di depan. Berarti itu kan berbanding terbalik. Begitupun bana dia di belakang, datangnya juga di belakang. Gitu. Terus kalimat ketiga nih, bana makuta jaya. Berarti kita bisa tahu arti kata makuta jaya. Makuta jaya berarti artinya adalah adik. Tuh, makuta jaya adik gitu kan. Nah, berarti untuk mengatakan adik makan, kalimat yang kita pakai itu apa? Berarti adik itu dia artinya adalah makuta jaya.
sedangkan makan dia adalah sela. Itu kan. Nah, karena ini posisinya terbalik, maka yang di depan adalah sela gitu. Berarti jawabannya adalah sela Makuta Jaya gitu kan. Jadi selanya yang di depan karena kan antara kata dengan kalimatnya berbanding terbalik. Sama kayak kalimat satu, dua gitu, kalimat tiga. Sela Makuta Jaya. Oke gitu ya. Ada yang bingung nggak sampai sini? Ya gitu. Coba kita artiin kalimatnya satu persatu ya. Kita artiin kalimatnya satu persatu. Sela Makutada. Makutada ini nggak ada artinya ya. Itu. Makuta Jaya ada artinya. Kalau Makutada nggak ada. Iya gak sih? Makuta Jaya ada artinya. Tapi ini daknya yang bikin salah sih. Gitu. Berarti apa nih? Makuta deh. Makuta itu kan adik. Anggaplah berarti apa ini adik. Makutanya tuh adik. Walaupun nggak ada Jaya. Sela apa? Ya, ini nggak bisa juga sih. Oke, nggak bisa. Itu nggak bisa ya, bener. Begitupun ini salah. Makuta itu temannya Jia, dikata itu temannya Da. Itu. Bana Makutada ini juga salah. Kalau yang terakhir baru bisa nih kita arti ini. Bana Makuta Jia. Adik datang. Gitu. Oke, gitu. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan tadi. Yang pertama, seperti yang kita lakukan tadi gitu. Kita harus mencari mana kata yang artinya sama. Kayak tadi kan kita ketemu kakak di kalimat satu dua, kita cari yang sama. Terus posisinya makan, kita cari yang sama. Nah, yang kedua, yang harus diperhatiin kayak tadi gitu. Kita harus memperhatikan posisi atau letak gitu. Kenapa? Karena ada makna dan katanya itu sejajar. Jadi bahasa pandanya itu di awal, artinya juga ada di bagian depan. Atau maknanya di akhir, artinya juga ada di akhir gitu. Nah, ada juga makna dan kata yang terbalik. Ini seperti yang tadi gue contohin. Jadi posisinya itu nggak sama gitu. Bahasa pandanya di depan, artinya ada di belakang. Ataupun sebaliknya. Bahasa pandanya di belakang, ternyata artinya ada di depan. Gitu. Pantes tadi bingung lupa dibalikin. Iya. Jadi kalau di atasnya itu dibalik, maka seterusnya juga harus harus sama posisinya. Setiap bahasa pasti punya pola. Ya, kalau yang ini apa namanya? Merujuk pada kalimat di atasnya gitu. Pola, pola. Jadi kalau misalkan pola tadi kan gitu. Sama kayak pola barisan kan. Ketika kalian polanya plus satu plus 2 plus 3 jangan dibalik plus 3 plus 2 plus satu gitu. Kalian bakalan salah jawabannya. Kalau tadi dia posisinya apa bertolak belakang atau terbalik, maka polanya juga terbalik seterusnya. Betul. Ada file PPT-nya nggak Bang? Aku baru join nih. Saya bantu kirim. Oke, ada yang mau nanya sampai sini? Silahkan angkat tangannya, raise hand. Raise hand. Di kelas ini gue ngasih 10 soal. Oke, silahkan. Jadi kita sebenarnya latihan soal mecahin kode nih ya. Silahkan kalian cari jawabannya mana.
hitam tuh enak banget ya. Kok ada yang nggak suka kopi hitam ya? Uh, uh, uh. Minum atau makan favorit itu sebenarnya kayak kayak pilpres ya. Kita bebas gitu nentuin mana yang minuman yang kita suka, makanan yang kita suka. Toh setiap minuman makanan yang kita suka pasti ada manfaatnya gitu. Misalkan kopi biar nggak ngantuk, daya tahan tubuh, biar apa namanya energi gitu, pacu jantung soalnya. Tapi kalau kebanyakan atau berlebihan juga nggak bagus kan. Ngopi berlebihan bisa meninggal nanti. Sama kayak makan seblak. Seblak tuh kan ada manfaatnya, banyak sayur, ada protein, ada ayamnya kan soalnya. Ada vitamin C karena ada cabe gitu. Ada serat apa namanya serat fibernya dari sayur. Tapi kalau berlebihan kan nggak bagus karena ada micin gitu. Sama kayak pilpres kalau kita berlebihan juga nggak bagus gitu buat kita. Oke, gue buka. Silakan jawabannya apa? Ada yang C, ada yang A. Coba yang bingung ketik satu. Ada yang A, ada yang C, ada yang A, ada yang C. Wah, ini sama-sama Ken Matazuri, Zuri Takenwa nih. Coba kita cek nih mana yang bikin. Oke, ternyata ada juga yang masih bingung ya. Oke, pertama kita harus cari kalimat yang sama gitu. Kita cari kalimat yang sama dari bahasa Panda yang disajikan, di mana dia artinya sama-sama kerja kan. Dia ada kata kerja. Dia ada kata kerja gitu. Maka kalimat yang sama apa nih di bacaan? Yang sama apa? Mada, mada ya, mada. Ini mada, yang ini juga mada. Gitu ya. Ini gue hapus dulu deh. Nggak usah. Berarti bisa dibilang mada. Oke, kurang ke kanan. Mada artinya adalah kerja. Gitu. Nah, dari situ kita bisa dapat arti kata ini kan, jala. Berarti jala artinya berangkat. Kenma artinya malam. Itu. Berarti jala berangkat. Berarti yang ketiga, kenma artinya adalah malam. Nah, dari situ kita bisa tahu apa nih? Terkait posisi, apakah ini bahasa Panda yang sejajar, apa kata dan maknanya? Apakah ini yang posisinya itu terbalik kata dan maknanya? Kita lihat nih, jala itu ada di depan kan? Arti kata berangkat itu juga ada di depan. Begitupun mada, mada ada di belakang, kerja juga ada di belakang. Jadi bisa dibilang kalimat ini kata dan maknanya sejajar. Gitu, guys. Ini yang ngajar Shanks ya. Betul juga ya. Tinggal pakai topi ya. Jadi Shanks ini kita. Shanks waktu muda. Oke. Kalian mancing-mancing saya nih memang.
Tinggal pakai kemeja putih ya, kayak Shanks waktu muda nih. Oke, gitu ya. Nah, yang terakhir nih. Berarti yang belum diketahui artinya adalah Zuri. Kayaknya kurang kurang Zuri. Di mana Zuri artinya adalah pulang. Zuri, Zuri artinya pulang. Nah, sedangkan kalimat yang di tengah ini fungsinya apa, teman-teman? Tak, ta, ta. Ya, ya mungkin penghubung aja gitu. Ya, penghubung aja kan. Ini tinggal coret sini ya, tiga. Tes, tes. Ya, penghubung aja. Nah, berarti kita bisa dapat nih maknanya. Pulang artinya apa tadi? Pulang itu Zuri. Malam itu adalah pulang malam, Kenma. Berarti Zurita, ya nih. Jawabannya apa nih? Kemal lagi. Kemal Palevi nanti. Kemal Palevi. Yoi, kita jadi haji. Ya, oke, kita cari arti tiap kata ya. Ini bisa kita cari nih. Zuri takala. Zuri itu pulang. Jala. Sorry ya. Jala. Jala itu pulang berangkat. Oke. Terus Ken Matazuri. Berarti ini kebalikannya. Malam malam pulang. Gitu. Terus Ken Matajala pulang. Pulang berangkat. Yang terakhir. Mada Tazuri. Mada itu kerja. Kerja pulang ya. Oke. Ingat ya, satu soal tuh berarti teman-teman ya. Satu soal tuh berarti. Kalian bisa jawab satu soal tuh berarti. Walaupun PPU bahasa Panda, kalian by the way keluar berapa nih? Anak-anak gap year nih di PPU. Satu ya, ya lumayan lah benar satu soal tuh. Oke, lanjut nih. Gue matiin dulu obrolan. Kita latihan terus pokoknya. Kalau bahasa Panda tuh harus latihan. Bahasa Panda tuh kayak pola barisan, harus banyak latihan biar terbiasa. Ada yang dapat dua, ada yang dapat satu. Oh, lumayan tuh kalau dapat dua tuh. Paling nggak nambah berapa kalau dua ya? Anggaplah 1000. 1000 bagi 20 soal. 1000 bagi 20 soal. Itu 50. Ya, bisa dapat 90, 80 poin lah di PPU. Lumayan kan ya? Kalian harus manfaatkan poin-poin kecil kayak gitu. Ibarat lidi yang kalau disatuin kan lama-lama jadi kuat. Oke, gue buka nih. Apa jawabannya? Ada yang C, ada yang A tadi tuh. Ada yang A, ada yang C. Pel mana Fluid, pel mana Roku.
Ini mungkin agak di soal contoh dua ini agak-agak itu ya, agak-agak teliti mungkin sih lebih tepatnya. Kalau kalian lihat di kalimatnya juga kan yang jadi pertanyaan tuh mungkin benar kan. Yang paling berpotensi berarti kan, yang paling berpotensi buat jadi jawaban benar. Oke, kita artiin satu persatu. Kita lihat kalimat yang sama. Balik lagi ya, kita lihat kalimat yang sama. Ada makan. Kayak, kayak program paslon sebelah ya, makan. Kalimat yang sama di sini apa? Turai, turaimu, turaimu. Berarti bisa dibilang kalau kita lihat kalimat ini ya, antara kalimat dengan artinya itu tidak sejajar atau posisinya terbalik gitu. Turaimu kan di belakang, ya gak? Makan itu ada di depan, berarti posisinya terbalik. Maka ini artinya berarti luit itu artinya sehat gitu kan. Maki itu artinya siang. Tuh, berarti maki ini siang. Nah, kalau kalian mau lumayan cepet, kalian hiraukan aja arti kata siang ini. Jadi ketika kalian nemuin kalimat nih, apa namanya? Kalian kan yang dibutuhin itu pagi hari ini. Maka kalian cari yang mana yang bisa dapat kalimat pagi hari. Di sini ada kalimat hari. Berarti yang kalian butuhin itu hari kan. Di mana hari itu dia adalah sorry, sorry. Hari itu berarti pel mana? Tuh. Tapi nggak apa-apa kita catat aja ya. Berarti pel mana? Pel mana itu hari. Terus Luit itu sehat. Terus Turaimo itu makan. Terus Maki itu siang. Tuh. Nah, yang ditanya di sini pagi hari. Kita tahu kan bahwa hari itu adalah pel mana. Pertanyaannya, yang kalimat depannya pel mana kan ada dua ya. Ada opsi A, ada tiga malah. Ada opsi B, sama ada opsi C. Nah, untuk mencari tahu mana jawaban yang benar, kita bisa artiin satu-satu gitu. Lu kalian lu lagi. Kalian cari arti satu-satu. Pelmanaluit artinya apa? Luit itu sehat. Berarti hari sehat kan? Luit itu sehat tuh tadi ada di atas. Pelmana turaimu. Turaimu itu artinya apa? Hari makan. Gitu. Oh ya, sorry terbalik ya. Oke, sorry terbalik terbalik. Sehat hari harusnya. Sorry. Terbalik saya juga ini. Sehat hari. Oke, benar-benar. Turaimu itu berarti makan hari. Makan hari. Nah, pertanyaannya, rok roku itu apa? Nah, karena yang paling possible, yang paling berpotensi jawaban buat jadi pagi, karena kan pagi nggak ada yang diketahui kan di opsi, maka yang paling berpotensi jadi jawaban pagi adalah si roku ini, teman-teman. Gitu.
Kenapa Bang? Apakah itu tidak menambahkan asumsi? Nah, balik lagi kita ke apa namanya? Ke tiap opsi. A, B, D, dan E itu kan jawaban yang tidak mungkin kan? Karena mereka punya arti masing-masing gitu yang sudah sangat jelas diketahui artinya. Maki luit, luit itu sehat. Maki itu adalah siang. Begitupun dengan ini kan, makina pelma. Pelma itu kan di sini artinya hari. Itu. Kelas bahasa Panda. Ya, baru. Enggak, 5%. Ngapa mau ngajar? Orang tua, orang tua. Tuh, mulai gimana nih? Mulai menyusut nih, Be. Kemarin kayaknya 900 gue Ya, pertama kali ngajar. ya emang biasalah gitu. Awalnya anget, lama-lama dingin, terus Awalnya. terus dry, terus pergi. Tuh, astagfirullah. Itulah emang biasa begitu. Kan Nih, dari kopi ada filosofi nih. sama aja mah. Jangan salahkan kopi yang dingin. Karena dia pernah hangat, tapi kau diamkan. Jangan salahkan kopi yang dingin. Pada sekolah katanya. Jangan salahkan kopi yang dingin. Sekolah apa pura-pura sekolah? Pura-pura sekolah sih. Gue juga dulu pura-pura sekolah, Pak. Pura-pura sekolah kan. Ke sekolah biar ketemu crush. Nah, hari Napelma. Napelma, ya Maki itu berarti siang, hari siang. Nah, ini kan nggak mungkin juga kan? Walaupun ini agak salah juga nih yang terakhir. Maka yang paling possible atau yang paling mungkin buat tahu kata hari, berarti ya jawabannya C gitu, teman-teman. Gitu. C, C, C. Oke, pada jawab C ya. Hidup Conglai. Babeh apa Abah kalian manggilnya tuh tadi? Abah, Babeh, Faisal apa Abah Ical? Gue lihat soalnya di komen YouTube Abah, ada yang manggil Abah di komen YouTube. Mayor Teddy Bear itu mah ya, bukan Mayor Teddy, Mayor Teddy Bear. Nih buat yang nanya di belakang siapa? Belakang tuh Haru. Kalau kalian ke TikTok tuh ada yang namanya Haru. Haru tuh editor alter. Nih apa secarcik info aja ya, secercah info. Haru tuh lagi galau mulu gara-gara apa namanya ditinggalin ceweknya. Jadi buat yang mau mengisi hatinya Haru bisa lah gitu. Lanjut. Oke, oke, oke lanjut. Buat lanjut. Buat yang mau nanya kontaknya Haru, tanya langsung di Discord. Kriterianya mah dia nggak ribet. Yang penting perempuan dia. Yang penting dia bilang pertama, karena dia orang Betawi harus bisa masak sayur asem. Yang kedua, harus ngerti cara bikin es batu. Tuh, es batu mulu tuh. Sehari tuh dia bisa ngabisin dua tahu gak? Dua balok es batu tuh yang di plastik. Dua bongkah es batu katanya. Parah emang. Oke, jawabannya apa nih? Ini agak susah ya, cuma kalian harus teliti nih. Ini kalimatnya udah agak-agak panjang memang. Oke, 30 detik lagi. 1 menit deh, soalnya agak panjang ya, 1 menit lagi.
Jangan salahkan kopi yang dingin karena dia pernah hangat, tapi kalau diamkan. Spontan itu, spontan. Oke, 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. B, 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 B. Buat yang bingung silahkan ketik 1. Nah, ini bercanda nih yang ngetik 5 nih. Semoga setelah kita membahas latihan 10 soal ini kalian bisa ngerti. Oke, kita bisa artiin satu persatu. Kita bisa lihat yang pertama ya, kalian harus lihat kecenderungan kalimat pertama dan kalimat kedua gitu. Gitu. Mana yang punya arti sama? Di mana dia ada arti di sini apa nih? Besok. Dia juga ada kata besok. Di mana kata yang sama dalam bacaan ini adalah nui. Nui. Itu kan. Jadi kita bisa ambil sedikit eh, kesimpulan bahwa nui, jangan kalimat besar ya. Di sini kecil. Nui artinya besok. Gitu. Terus kita lihat nih. Nah, kita kan nggak tahu nih, apakah ini yang punya makna apa sejajar atau maknanya yang terbalik? Karena kan belum ketahuan dari kalimat 1 2 gitu. Soalnya ada 3 baris nih. Kalau 2 itu kan walaupun dibolak-balik tetap di tengah kan? Iya gak sih? Nui itu kalau dibolak-balik tetap di tengah. Maka kita lihat kecenderungan di kalimat ketiga dan kalimat kedua. Yang sama di sini adalah libur. Di sini ada kata libur. Nah, maka kita cari kalimat yang sama. Ada yang apa nih yang sama? June. Ada kata June. Gitu kan. Iya gak? Berarti kita dapat kesimpulan bahwa June itu artinya libur. Berarti kita bisa dapat juga nih bahwa apa? Leni artinya adalah tidak, ya gak? Moru artinya adalah hore gitu. Jadi ini sebenarnya permainan posisi aja. Mana yang jadi artinya, mana yang jadi katanya gitu. Tidak, sorry. Permainan posisi aja gitu. Kalian teliti-telitian gitu. Berarti dari sini kita bisa dapat juga mans artinya apakah kirs, aduh, kirs artinya adalah sekolah gitu. Anggaplah kalian habis liburan atau lagi liburan dari Wakanda gitu, nemuin bahasa baru, Wakanda Forever, ya kan, sekolah. Itu kan. Nah, dia nanya Morunui Leni Kirs. Morunui Leni Kirs nih kita bisa artiin satu persatu. Jadi, nah kalau kita lihat apa tadi simbolannya? Posisinya sejajar gitu deh. Kita kita perjelas ya. Posisinya sejajar antara arti dengan kalimatnya. Moru itu apa? Moru. Moru itu adalah hore. Terus nui. Nui itu tadi besok. Leni. Tidak. Kirs.
sekolah. Hore besok tidak sekolah. Maka jawaban yang tepat adalah hore besok tidak sekolah. Jawabannya adalah B. Gitu ya. Ya, semoga tidak sindrom bahasa panda lagi ya. Karena sesimpel ini sebenarnya. Tidak banyak waktu yang dihabiskan. Tapi bakal bisa jadi bumerang kalau kalian terlalu terburu-buru. Bahasa panda ada T-Alter gak? Tryout 1 belum ada. Oh, besok tryout 2. Coba gue tambahin deh soal bahasa panda. Besok tryout 2 ya. Oke, tanggal 23. Besok coba saya masukin. Buat teman-teman ya yang ngerasa kaget gitu tryout 1 banyak yang benar, itu bukan karena soalnya yang dipermudah ya, tapi memang eh, itu soal-soal yang emang udah kita perbaharui dan kita buat serelevan mungkin dengan SNBT gitu. Jadi tryout yang sebelumnya memang bukan berarti nggak relevan. Ada sebagian soal yang soal-soal agak-agak jadul kurang relevan. Nah, yang tryout reborn yang baru lahir ini yang kita buat buat relevan banget. Tryout 1 hari ini terakhir. Jadi kalau kalian nggak bisa belum ngerjain, berarti nggak bisa dikerjain lagi. Gitu. Oke, lanjut. Apa nih jawabannya nih? Tapi ku cek cek. Oke, cukup. Ini temen ini teman-teman ada yang lagi di samping orang tua gak nih? Ini takutnya ada kalimat-kalimat yang tidak pantas keluar dari mulut saya ya. Soalnya tuntutan soal nih. Ya, seperti biasa. Coba buat yang lagi ada di sekitar keluarga agak kecilin suaranya atau agak menghindar ya. Ini tuntutan soal nih. Oke, kalimat 1. Makan nasi dan nasi putih. Dia ada kata-kata nasi. Kata-kata nasi. Di mana kalimat yang sama dia adalah ada kalimat ini kan, ecir. Gitu. Ini juga ada ecir. Jadi bisa dibilang buat ibu, bapak, saya mohon maaf ya yang ada di sekitar Ananda karena ini tuntutan soal. Terus di sini ada kalimat, oh berarti ini sebelahnya kan makan. Makan itu kan di sini tae tulisannya kan.
gitu. Di sini ada putih, di sini art- artinya etil. Jadi bisa dibilang ini kan posisinya berarti sejajar apa terbalik nih? Kalau kalian lihat sejajar ya, posisi sejajar, sehajar. Ini ada yang nanya, ada yang ngomong apa nih? Iya, sejajar ya. Berarti di sini ecir nasi terus tae itu makan, terus etiu itu putih. Aman ya? Aman lu, gue dari tadi nadanya biasa aja. Terus yang terakhir nih, kotak putih. Kotak itu berarti artinya adalah XOB, sop gitu. Sop itu kotak. Nah, berarti kata apakah yang mungkin berarti makan ayam? Makan itu kan berarti apa? Tae gitu kan. Terus kalau ayamnya itu, nah ini kan dia dari opsi A sampai E yang ada kalimat tae di depan itu hanya opsi A sama E kan. Berarti kita bisa eliminasi nih kalimat yang ini. Ini kan opsi B itu sop tae itu artinya apa? Kotak makan. Terus opsi C itu artinya apa? Kotak nasi itu. Nekcih tae itu belum diketahui. Titik 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 makan gitu. Nah, yang atas ini tae etiu artinya makan putih gitu kan. Nah, sedangkan yang paling possible berarti di sini jawabannya jadinya tae nekcich gitu. Berarti tae-nya itu makan. Nah, sedangkan nekcich ini artinya adalah ayam. Aman ya, harusnya aman sih. Nah, berarti ini soal ini jawabannya jadi apa tadi? Ehm, ayam makan gitu. Tai ayam ya. Uh, kenapa Farhan nih? Gue masih stuck di 424. Nggak apa-apa. Ya, saran gue gitu buat teman-teman yang tryout PU gitu. Masih di bawah 600, coba catat pembahasan yang salah gitu. Catat dan baca. Kalau perlu catat semua pembahasan. Lagi nonton apa? Nonton tae. Astagfirullah. Ya, mungkin kalau ada yang teliti ini bahasa Inggris dibalik ya. Oke, ini materi bahasa Panda, ini materi PPU. Ini ada yang baru join berarti. Gue kirim tuh PPT-nya. Oke, lanjut. Oke, ngerjain TO di mana? Di web Alternativa. Yang gue balas deh.
Ini aman ya, soal ini aman. Silahkan besarkan lagi suaranya yang ada di dekat orang tua. Oke, lanjut. Apa? D, D, D. Oke, contoh kelima ya. Kita agak cepet nih. D, 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 D. Oke, D. Di sini ada kata macan. Di sini ada kata macan. Yang sama di sini adalah regit. Di sini juga ada kata regit. Berarti bisa dibilang regit adalah duh, uhui. Uhui. Regit adalah macan. Berarti sebelahnya itu adalah egaj. Di sini ada kecau. Kecau. Berarti S itu apa? S itu kayak tipe dah. S di tengah ini. Kayaknya tipe dah. Harusnya nggak ada ya. Kecau dan egaj. Egaj itu berarti kandang gitu kan. Hitam berarti. Dan kalau kalian lihat, ini kan posisinya terbalik berarti kan. Berarti ini posisinya terbalik. Antara makna dengan kalimatnya. Nah, berarti yang terakhir, lewat gitu kan di sini. Yang belum diketahui lewat adalah handuk.
Yang ditanya di sini adalah kunci kandang. Kandang kita tahu bahwa kandang tuh egach. Tapi kunci itu kita belum tahu kan. Berarti mana yang depannya itu egach? Yang di depan ada egach itu cuma ada dua antara D dengan E gitu. Nah, tapi kita bisa tahu yang E itu artinya apa? Egach itu bentar. Kunci kandang. Berarti hitam kandang ini artinya. Ini hitam kandang. Oke. Nah, maka jawaban yang possible adalah Egaciek. Gitu. Coba, yang ini artinya apa? Yang atas. Regit Yek. Yek itu belum diketahui kan? Terus Regit itu macan. Macan hitam berarti. Eh, bentar. Iya, ini macan hitam benar. Terus ini eh, nah, Yek ini ternyata dia adalah artinya kunci gitu. Jadi gitulah simpelnya. Sama kayak soal tadi ya, kunci kandang. Tuh. Jadi setelah kita cari tahu Yek ini artinya adalah kunci. Eh, kunci hitam berarti ini. Berarti yang atas itu kunci macan. Tuh. Nah, berarti itu ya. Ini sama kayak soal sebelumnya nih bahasa Inggris yang dibalik doang. K. Ntar ada di Google Drive. Udah pada tahu kan Google Drive. Oke, lanjut soal nomor 6. 6D tuh. Langsung ada yang jawab tuh. Buru-buru banget sih kalian nih. Oke, gue kasih waktu 30 detik deh. Hmm, mengapa kita rambut udah panjang cocoknya diwarnain apa ya? Mau ngewarnain rambut bingung, guys. Kayak jamet takut gue. Takut kayak jamet. Oke, jawabannya D ya, pasti. Oke, ini kita artiin satu-satu ya. Ini ada yang kalimat sama yaitu sapi. Ada kata sapi. Di sini yang sama berarti watch. Berarti watch itu sapi. Oke. Terus di sini berarti yang sisi lainnya adalah klim dan egach. Masih sama ya? Susu dan kandang. Berarti klim, susu. Nah, ini berarti bahasa Inggris yang dibalik ya sama kayak tadi.
Engage itu kandang. Berarti ini Noil. Noil itu singa. Noil itu Leo. Noil. Noil itu singa. Dan ini kalau kita lihat posisinya sejajar berarti ya. Posisinya sejajar. Ya, monggo yang udah paham boleh live. Atau yang lain boleh live lah. Yang mau ada jadwal bimbel offline, hati-hati di jalan. Oke, jadwal alter udah padat ya. Siap-siap apa tolak angin. Susu putih berarti putih itu susu itu klim kan tadi. Klim. Maka karena ini dibalik putih itu berarti etiu kan sama kayak tadi. Etiu. Klim etiu. Jawabannya adalah yang D. Tuh. Klim etiu. Berarti nomor satu jawabannya apa nih? Artinya sapi kandang. Opsi B adalah watch itu sapi, kandang. Noil itu adalah singa. Tuh. Set, set. Etiu putih, putih kandang berarti ini. Yang terakhir Klim Noil, susu singa. Gitu. Ada yang mau susu singa? Tebak-tebakan, singa punya kelenjar susu gak? Ada yang mau nyusu sama singa gak tuh? Punya ya, soalnya mamalia gitu. Soalnya banyak juga nih anak IPS yang pas gua kelas geografi mereka bilang hewan buas nggak punya kelenjar susu kan bang katanya. Ke- Punya kelenjar susu atau bukan itu bukan masalah buas atau tidak buas. Itu masalah terkait ya spesies hewannya, apakah dia masuk ke kategori mamalia atau bukan. Emang kitanya aja yang nggak pernah ngelihat singa nyusu gitu. Oke lanjut. Nah soal ini agak beda, tapi kalian bisa bisa menemukan jawabannya. Kalau misalkan kalian melakukan step yang sama ya, kalian cari kalau yang ini bedanya huruf per huruf. Kalau diperhatiin kan ini harimau gitu. Harimau itu tulisannya adalah IBSJNBV kan. Nah, kalian lihat posisi-posisinya nih. Maka kalau apa tadi kambing ya? Oke, ayo silahkan. Susu buaya. Buaya bukan mamalia, buaya tuh reptil. Jadi nggak bakalan ada susu buaya. Tanya Dede Inun coba. Dede Inun kan pernah makan buaya. Nggak pernah ngelihat susu kucing menyusui. Pernah. Malah waktu kecil gue iseng kan mainin susu kucing. Ya namanya anak kecil ya. Jangan salahkan saya yang masih kecil. Wah ini gue tahu nih backgroundnya si Hawi. Backgroundnya itu karakter kesukaan gue juga itu. Jiro namanya. Jiro ya kalau nggak salah. Jiro. Jiro. Coba kita cari. Seingat gue Jiro.
Horikoshi Jiro. Ya. Itu salah satu series, bukan series sih, Ghibli favorit. Oke, apa jawabannya? Ada yang udah dapet? Ada yang bingung? Kayaknya sih banyak yang bingung ya. Jiro Horikoshi. Eh. Huh, gitu ya. Jadi walaupun tipe soalnya beda nih, walaupun tipe soalnya beda, tapi kita tetap bisa dapet jawaban yang sama. Bukan dapet jawaban yang sama. Kita bisa pakai cara yang sama untuk mendapat jawabannya. Tuh. Nah, kalau kayak gini kan bisa kita perhatiin bahwa huruf H itu setara dengan huruf I gitu, atau dikodekan, ditulis dengan huruf I. Huruf A itu dikodekan, ditulis dengan huruf B, R dengan S, I dengan J, M ditulis dengan N, A dengan B, U dengan V gitu. Jadi kalau kalian lagi punya selingkuhan di IG, main kode-kodean aja pakai bahasa Panda gitu. Hurufnya dirubah gitu. Misalkan mau nulis apa nih? Anggaplah selingkuhannya namanya Sakura gitu. Kalian bikin kode-kode aja gitu. Pakai huruf asli plus satu gitu. Berarti kan plus satu. Setelah huruf A adalah huruf I. Setelah huruf A adalah huruf B. Setelah huruf S adalah R adalah S gitu. Jadi semuanya plus satu huruf nih dari huruf aslinya. Boleh juga tipsnya. Iya. Tapi jangan jangan tanya alasan kenapa selingkuh. Ntar jawabannya karena Bang Iben ngasih tahu cara selingkuh yang baik gitu. Berarti huruf setelah K apa nih? KL berarti L gitu kan. Ini gue bikin dulu deh garisnya deh. Set, 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 set. Huruf setelah A, B. Huruf setelah M, M. Huruf sebelah B, C. Aduh, kok jadi kecil-kecil ya? I, J, N, O, G, H. Oke, jadi jawabannya L, B, N, C, J, O, H gitu. Jadi sebenarnya walaupun tipe soalnya beda, tapi dasar logikanya sama. Kita mencari apa polanya, terus apa eh perubahan tiap hurufnya. Jadi walaupun tipe soal yang kayak tadi kita kerjain ataupun tipe yang per huruf kayak gini, kita tetap bisa nemu mana makna yang sesungguhnya. Karena kita tahu kalau kalau kita tahu makna satu bahasa Panda demikian, maka kita bisa buat variasi yang lain dengan pakai pola yang sama tadi gitu. Biar kita punya makna yang sepadan. Gitu ya. Maka jawabannya adalah jadi E. Nah, itu esensi dari apa belajar matematika dasar dari belajar matematika dari dasar kan yang Babe ajarin. Buat apa sih, Bang? Biar mau soalnya diputer-puter kayak gimana pun, kita tetap bisa dapet mana jawaban yang paling benar gitu. Mana jawabannya. Terutama terkait itu ya apa? eh Merubah subjek itu penting banget tuh merubah subjek. Kalau yang dicari A, yang dicari X, yang dicari Y. Oke, lanjut nih. Lanjut. Nih udah ada yang nge-spill jawaban ini. Oke, silahkan. Memang minum air putih setelah minum kopi itu hal yang paling nikmat gitu. Soalnya kan kopi pahit. Jadi pas minum air putih tuh jadi manis gitu air putihnya.
Mengapa kita saling membenci? Awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang murni tidak cukup berarti? Nah, kalau ini apa jawabannya nih? Pasti udah pada pusing duluan ya. Kucing. Isagle. Oke. Kalau diperhatiin ini polanya apa nih? Dari kalimat aslinya berarti kan selisih selisihnya berapa? Berarti ini dua huruf sebelumnya kan? Dua huruf sebelum K adalah I gitu. Iya, soalnya IJK. Dua huruf sebelum U adalah S. Dua huruf sebelum C adalah A. Dua huruf sebelum I adalah G. Sama juga. Sama juga. Maka untuk mengetahui arti monyet, monyet, maka kita harus tahu. Terserah kalian mau 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 posisinya dari bawah ke atas, isagle ke kucing atau kucing ke isagle, itu terserah kalian. Karena kan eh, sebenarnya lebih ke mana yang memudahkan kalian aja gitu. Kalau kalian pusing ngitung minus ataupun apa eh, baca huruf mundur, kalau kalian terganggu dengan baca huruf mundur, misalkan apa sebelum iya, kalian bisa balik. I ke K berarti kan IJK. Oke. S ke U berarti STU. Oh, berarti sama nih seterusnya. A ke C berarti ABC, GHI, LMN, EFG. Itu nggak apa-apa. Tuh. Tuh. Kalau kalian mau terbalik minus, itu juga nggak apa-apa. Tinggal kalian masalah teliti-teliti aja. Hal-hal kayak gitu tuh hal-hal yang kalian pribadi yang bisa ngerasain mana cara terbaik yang bisa kalian lakukan. Sama kayak hubungan percintaan kan. Kalian sering minta saran sana sini, nonton influencer gimana nyelesain masalah hubungan. Tapi kalau pada dasarnya ya kalian pribadi sendiri yang tahu cara terbaik buat nyelesain masalah hubungan kalian itu. Menurut gue sih gitu. Ya, dua huruf setelah M. K, LM berarti K gitu. Dua huruf sebelum O berarti M, NO berarti M. Dua huruf sebelum L, sebelum N, LMN. Terus ini WXY berarti W, EFG, CDE berarti C gitu. OPQ RST berarti R gitu. KML WCR itu teman-teman. Kalian mau niru cara-cara TikTok, cara apa gitu? Kalau kalian paham dasarnya, kalau kalian paham sifat orang yang kalian sayang itu, pasti kalian sendiri yang bakal tahu solusi terbaik permasalahan terhadap permasalahan kalian. Kelas ya itu. Emang kan hidup itu selalu relate ya dengan kisah cinta. Oke, lanjut.
Dua soal terakhir gua nggak usah tutup deh komen. Silahkan jawab sebrutal mungkin. Indonesia, coba Indonesia. Terus yang jadi jawaban adalah Malaysia. Oke, Indonesia ditulis set set set. Kok malah jadi nggak teratur lama-lama. Oke, apa jawabannya nih? Udah yakin belum? Mau tirai satu apa tirai dua nih? Udah yakin ya? Indonesia ditulis sebagai KPF Ki P G U K C. Kalau kita lihat berarti ini apa nih? Selisih berapa angka nih? IJK berarti selisihnya 2 angka. Ini juga sama berarti. NOP tambah 2 angka berarti ya. Itu. Maka karena ditambah 2 angka, setelah MNO berarti O, A B C, LMN, A B C, oke, Y Z A, S T U, I J K, A B C, Oncau KC, Ocen Cau KC, Ocen Cau KC, jawabannya A. Oke. Oke, ayo terakhir. Aduh, malas banget nulisnya nih. PR banget nulisnya ya Tuhan. Tapi sebagai tutor saya jangan menunjukkan kemalasan saya di depan murid-murid. Masa tutornya males? Kita tulis satu-satu tuh. Tuh, bete juga sih tapi. Jawabannya C. Singapura ke UKP ICRWTC. Polanya gimana nih? STU berarti ini +2 kan. OPQ RSTU IJK 2. NOP +2. GHI sama juga ya. ABC PQR UVW RST ABC. Berarti ini setelah IJK N NOP GG G ke G HI I RST IJK STO KIPTKU. Jawabannya adalah C. Walaupun mungkin ada cara lain ya, cara ngerjainnya mungkin apa? Ada orang yang dia melihat celahnya itu di sini kan. Misalkan di sini ada huruf A. Jangan ada di sini huruf S.
Ini huruf S juga. Jadi melihat huruf per hurufnya gitu. Di sini ada I. Di sini ada I juga. Gitu. Berarti belakangnya itu K dan U kan. K dan U kan Inggris gitu. Atau enggak ada R nih, ada R. R itu sama dengan Inggris kan, Riz. R itu berarti T. Berarti TKU gitu. Jadi ngelihat huruf yang sama juga bisa. Tapi kan itu masalah kalian gitu. Lebih terbiasa dengan yang mana? Ada cara lain. Kalau kata pepatah ya, banyak jalan menuju menuju Bekasi. Banyak jalan menuju Roma. Banyak cara yang bisa kalian kerjain. Oke, wah baru 14.37 ya. Conglai itu jangan jadi ceritain lah. Conglai itu teman gua itu. Conglai. Panggilan, nama panggilan. Spill device. Ini Samsung Tab S6. Kuisis bang ya, gue belum belum siapin kuisis. Nanti aja. Kalian nantikan soal bahasa Panda ini di Trewot 2 besok. Oke? Siap-siap aja berarti. Habis ini ada kelas Azarin ya. Malam ada PBM. Nggak apa-apa, pulang cepet ya. Sesok kali.